Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Eka Lolita Ilianti Pakpahan, SKM MKes, dosen tetap pada program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui skema penyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan unjuk kerja dalam bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disebut dengan AMDAL. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi kesehatan masyarakat dan diselenggarakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali tatap muka reguler dan 2 kali evaluasi dalam bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Proses perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas, didukung oleh media pembelajaran daring SPADA Unpri. Mahasiswa dapat mengakses materi, mengunduh RPS, serta mengumpulkan tugas-tugas melalui platform tersebut. Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada model participatory learning berbasis student-centered learning yang menekankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami dan menganalisis isu lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Metode pembelajaran meliputi ceramah partisipatif yang memperkenalkan teori dan regulasi terkait AMDAL, kemudian diskusi kelompok untuk membedah studi kasus nyata, kemudian studi lapangan dan observasi lingkungan sekitar, dan terakhir simulasi penyusunan dokumen AMDAL sederhana. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui beberapa komponen penilaian sebagai berikut. Pertama, kehadiran dan partisipasi kelas 10%, kuis atau tes formatif 10%, tugas individu atau kelompok 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Deskripsi mata kuliah, analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL membahas proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian dampak suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan, terutama dalam konteks kesehatan masyarakat. Mahasiswa dibekali dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar AMDAL, prosedur administrasi dan teknis penyusunan dokumen AMDAL, serta regulasi yang mengaturnya di tingkat nasional maupun internasional. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama mampu memahami konsep dasar dan regulasi terkait AMDAL. Yang kedua, mampu menganalisis dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, mampu menyusun dokumen AMDAL sederhana berbasis data dan kajian lapangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah menjelaskan prinsip dan tujuan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan proses AMDAL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, menganalisis studi kasus proyek pembangunan yang memerlukan AMDAL. Yang keempat, menyusun komponen dasar dalam dokumen AMDAL. Sub CPMK yaitu pertama, membedakan antara dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Yang kedua, menganalisis studi kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL. Untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap tantangan di lapangan, saya juga mengintegrasikan kunjungan lapangan ke lokasi proyek, menghadirkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan praktisi AMDAL, serta mendorong mahasiswa menyusun mini proyek AMDAL berbasis data lokal. Demikian pernyataan unjuk kerja saya dalam rangka penyusunan dokumen PDD UKTPT. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu asesor dan tim penilai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan kedua ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan. Kita akan membahas tentang masalah lingkungan hidup. Sebelum masuk pertemuan kedua ini, saya ingin bertanya materi yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya kita tentang pengantar AMDAL. Nah, di situ kita ada membahas tentang sejarah AMDAL, tentang sejarah, tujuannya, kemudian tentang proses pembangunan dengan menggunakan AMDAL. Nah, saya mau tahu nih siapa yang bisa menjelaskan sejarah berdirinya AMDAL. Oke, silakan Dek. Terima kasih sudah memberikan yang saya ketahui mengenai lalu mengenai sejarah AMDAL, yaitu AMDAL berasal di Amerika Serikat pada The National Environmental Policy kalau dikenal dengan nama 1969, di mana lahir sebuah sistem untuk mengendalikan dampak dari berbagai macam kegiatan yang dapat merusak. Kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, di mana diatur tentang pokok-pokok pengolahan lingkungan hidup, dan kemudian pemerintah mulai memperbaiki tentang AMDAL dengan membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1988. Jadi hanya itu yang saya lihat. Oke, awalnya dari Amerika Serikat ya di tahun 1969, kemudian masuk ke Indonesia dengan penguatan di tahun 1982. Oke. Pengertian AMDAL sendiri ada yang tahu? Oke. Atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan bagi proses pengambilan itu. Oke. AMDAL itu dibuat karena ada suatu proses ya, proses pembangunan, maka diperlukan adanya AMDAL. Selanjutnya, tujuannya apa buat AMDAL? Oke, ya. Nah, pertemuan kedua tentang masalah lingkungan hidup. Kira-kira nih, biasanya masalah yang terjadi di lingkungan kita apa? Yang kalian tahu? Iya, sampah sembarangan bisa, kemudian tanah longsor. Ya, itu alam ya, yang alami ya. Kalau yang tidak alami seperti buang sampah sembarangan. Banjir bisa. Oke. Nah, masalah lingkungan hidup yang akan kita bahas di sini, pertama pengantarnya, yang kedua isu prioritas lingkungan hidup di Indonesia, dan yang ketiga berbagai masalah lingkungan hidup. Ini capaian pembelajaran ya, Dek. Capaian pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat tentunya ya, pada tingkat sintesis yang menjadi instrumen dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan epidemiologi, biostatistik, dan kependudukan. Kemudian, mahasiswa mengetahui fungsi kesehatan masyarakat yang esensial yang berkeunggulan pada healthcare professional community. Nah, deskripsi mata kuliah kita adalah kalian mahasiswa belajar menganalisa dampak lingkungan terhadap kesehatan. Ini sumber belajar kita, ada 2 buku ya. Nanti kalian bisa akses di perpustakaan juga. Nih, sebenarnya masalah lingkungan hidup ini sangat memprihatinkan, bisa sehari-hari sering terjadi, di mana masalah alami yakni peristiwa yang terjadi sebagai proses natural seperti tadi, bencana alam, banjir, itu yang secara natural ya. Kemudian proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan pulih kemudian secara alamiah. Nah, manusia merupakan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaan, proses masa atau zaman yang mengubah karakter dengan pandangan manusia. Ini biasanya faktor yang tepat dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup. Manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungannya.
Masalah lingkungan hidup sudah semakin menjadi kesadaran khalayak lain atau masyarakat luas. Terus semakin banyaknya diskusi publik tentang masalah lingkungan hidup. Kemudian permasalahan lingkungan hidup ini harus dicari solusinya. Jadi ketika ada bencana, kita harus tahu solusinya dan kira-kira akibat yang dihasilkan dari bencana itu apa. Makanya dibutuhkan yang namanya analisis mengenai dampak lingkungan. Isu prioritas lingkungan hidup di Indonesia. Nah, pada pertemuan G20 ini pertama itu mendukung pemulihan yang berkelanjutan ya. Kemudian yang kedua, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Masalah lingkungan hidup yang pertama itu adalah polusi. Ini ada polusi udara, air, tanah ya, yang memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Kemudian sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Seperti penelitian saya sebelumnya, saya membahas tentang dampak lingkungan hidup bagi pabrik es. Nah, di situ kalau ada pabrik es, yang bisa kita cari itu adalah ya tentang pencemaran air, udaranya, tanahnya. Semua masuk ketiga-tiganya pencemaran ini. Kadang-kadang suatu pabrik dia hanya mencemarin air saja, yang pembuangannya dialirkan kemana gitu kan. Kemudian ada hanya udaranya saja. Nah, ini kalau di pabrik es itu ketiga-tiganya diteliti untuk polusi udaranya, airnya, sama tanah ya. Kemudian logam berat, nitrat, dan plastik beracun bertanggung jawab atas berbagai pencemaran yang ada. Kemudian polusi air disebabkan oleh tumpukan minyak, hujan asam, limpasan perkotaan. Nah, untuk pencemaran udara disebabkan oleh berbagai gas dan racun yang dikeluarkan oleh industri dan pabrik-pabrik serta pembakaran bahan bakar fosil. Untuk pencemaran tanah, terutama disebabkan oleh limbah industri yang merusak unsur hara dan zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Jadi dalam suatu kegiatan industri itu bisa menyebabkan 3 polusi ya, tanah, air, sama udara. Kemudian isu lingkungan berikutnya adalah perubahan iklim. Terjadi pemanasan global, di mana kalian rasakan kita pernah di suhu 40 derajat. Pernah kan yang beberapa hari itu panas terus gitu. Itu terjadi penipisan lapisan ozon. Ada terjadi pemanasan global yang mengenai Indonesia terkena ya. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Pemanasan global mengubah pola alami musim dan curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan atau perguruan. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering yang berkepanjangan. Nah, biasanya kalau di Indonesia terjadi kebakaran hutan di daerah mana? Kalimantan masuk, kalau di Sumatera, Riau ya. Itu sering terjadi kebakaran hutan. Itu bukan yang disengaja, itu memang dengan kondisi yang panas bisa menimbulkan kebakaran hutan. Selanjutnya adalah populasi. Nah, kelebihan populasi mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang menyebabkan semakin langkanya sumber daya ya.
pertanian intensif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan dengan menggunakan pestisida justru pada akhirnya menimbulkan masalah baru, yaitu menurunnya kualitas tanah dan kesehatan manusia. Ini kira-kira kenapa pestisida bisa jadi menurunkan kualitas tanah dan kesehatan manusia? Ada yang bisa bantu? Ya, mengapa pestisida? Di sini kan katanya menggunakan pestisida justru pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Masalah barunya apa? Menurunnya kualitas tanah dan kesehatan manusia. Kalau secara tadi, Mhm. dengan pestisida itu ada kerusakan. Mhm. Zat-zat kimia dalam pestisida itu, Mhm. contohnya sayur brokoli, Mhm. kalau pestisida itu dia setelah dipetik itu langsung menguning kalau sudah diolah. Nah itu kalau brokoli Mhm. tentunya itu kalau misalnya konsumsi berlebihan buat bayi. Nah, tetapi ada beberapa langkah yang dilakukan sebelum olah sayur yang di contohnya dengan mencuci bersih terlebih dahulu, cuci goreng sayur. Dan alangkah baiknya lebih baik memakan sayuran yang berasal dari Pupuk organik. soalnya kalau misalnya menggunakan pupuk organik, kualitas tanah juga dia Benar. karena berasal dari sisa-sisa bahan alami seperti makanan, buah-buahan, daun-daun, Iya. itu dari saya. Ya benar sekali ya, Masya Allah. Paham sekali tentang pestisida. Kemudian isu selanjutnya adalah penipisan sumber daya alam. Sini penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Kenapa bahan bakar fosil itu bisa menyebabkan pemanasan global? Kalau udah pemanasan global udah pasti terjadi perubahan iklim ya. Makanya sekarang banyak mobil listrik karena untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Kemudian pembuangan limbah ya. Pembuangan limbah ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan. Contohnya di Kali Ciliwung ya, yang di Jakarta. Itu luar biasa sampahnya. Terus limbah rumah tangga, limbah industri sering dialirkan ke sungai. Ya. Yang menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Yang seharusnya ekosistem sungainya bisa terjaga, ini terganggu karena banyaknya zat-zat beracun di sungai tersebut. Kemudian sungai-sungai penting bagi ekonomi masyarakat dan penting untuk memasak sumber makanan bagi masyarakat ya, sudah pasti. Pembuangan limbah akhirnya akan menyebabkan pencemaran laut dan merusak ekosistem laut. Terus tidak kalah penting adalah pembuangan limbah nuklir memiliki bahaya kesehatan yang luar biasa, terutama radiasinya ya. Kemudian plastik, makanan cepat saji, kemasan dan limbah elektronik murah mengancam kesejahteraan manusia. Nah, pembuangan limbah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicarikan jalan keluar. Nah, kira-kira bagaimana hal yang paling sederhana aja jalan keluarnya untuk mengatasi pembuangan limbah ini? Paling sederhana. Kalau menurut saya pribadi, ya baiknya kita menggunakan produk yang berbahan kalau kita bisa kantong belanja yang berbahan dengan cara yang berbahan plastik. Karena menurut saya
populasi penyimpanan sampah plastik Indonesia makin hari makin Mm-mm. dan tidak pernah berkurang. Iya. Hanya saja jika berbelanja di pasar tradisional, sudah pasti lebih banyak orang yang menggunakan kantong plastik daripada tote bag. Iya. Ya, karena plastik lebih murah ya, tapi tidak bisa terurai di tanah, tidak bisa terurai. Selanjutnya adalah kepunahan keanekaragaman hayati. Dengan aktivitas hubungan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia, seperti perburuan telur puyuh dan kura-kura yang menyebabkan kura-kuranya kura-kura sungainya punah ya. Kemudian punahnya spesies ini berarti punahnya sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun itu untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia akan berada dalam bahaya bila ada populasi spesies yang punah dan hilang. Kemudian keseimbangan ekosistem terganggu, kerusakan terumbu karang di berbagai lautan yang mendukung kehidupan laut yang kaya menyebabkan ketersediaan ikan di lautan berkurang. Padahal populasi manusia semakin bertambah. Selanjutnya adalah deforestasi, ini pengundulan hutan. Pembukaan hutan untuk pengembangan sektor perkebunan, terutama sawit, ini menyebabkan pelepasan karbon ke bumi, meningkatkan perubahan suhu bumi. Kemudian hutan yang sesungguhnya berperan menyerap racun karbon, dioksidasi hasil pencemaran, kemudian mengubahnya menjadi oksigen, membantu menciptakan hujan, menjadi habitat bagi berbagai jenis satwa yang penting untuk mendukung bagi kehidupan manusia. Ya, biasanya pertanyaannya adalah mengapa kan Indonesia lebih tanamannya kan sawit tuh. Kenapa negara-negara tetangga mereka mengkhawatirkan jika sawit-sawit ini terjadi terjadi pemunahan, misalnya tidak ada ditumbuhi sawit lagi. Ada yang bisa bantu? Iya. Boleh, positif negatifnya apa? Dampak negatif itu salah satunya bagi negara Indonesia, misalnya di Indonesia itu adalah sawit, menurut saya dan kalian tentunya orang Indonesia kekurangan bahan minyak goreng. Mungkin ada alternatif lain seperti Dari kelapa. Tapi kalau misalnya yang saya sebutkan ini yang memiliki harga yang lebih mahal, jadinya kurang terjangkau bagi beberapa kalangan. Itu adalah salah satu dampak negatif kalau misalnya tidak sawit. Tapi kalau misalnya menurut saya udara tidak terlalu panas. Iya, betul. Iya sih. Kayak apalagi kayak tumbuhan yang misalnya kayak negara Eropa gitu. Ya, karena Jadi kan udaranya O2 itu kan lebih segar. Terus sawit ini kan dia menyerap air di bawah. Oke, ini yang berikutnya adalah fenomena pengasaman laut. Ini biasanya dampak langsung dari produksi berlebihan CO2 ya. Berlebihan CO2. Biasanya itu 25% gas CO2 dihasilkan oleh manusia dan keasaman laut telah meningkat dalam 250 tahun terakhir. Pada tahun 2100 nanti mungkin meningkat sekitar 150%.
Dampak utamanya adalah punahnya kerang dan plankton, sumber makanan ikan. Jadi jika kehilangan makanan, apa yang akan terjadi pada manusia? Tentu untuk zat proteinnya berkurang ya, karena kan ikan banyak mengandung protein. Selanjutnya adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon ini lapisan perlindungan yang terlihat yang menutupi planet bumi, melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Biasanya kalau untuk produk yang ada di Indonesia yang bisa merusak CFC apa? Tapi sekarang udah jarang sih, tapi kalau untuk produk-produk yang lama itu ada yang merusak lapisan ozon. Ini penggunaan AC, kulkas, yang pendingin ya, itu kalau sekarang sih mereka udah buat satu bahan teknologi baru yang tidak merusak lapisan ozon. Terus pas awalnya itu sangat merusak ya. Lapisan ozon penting bagi manusia karena mencegah radiasi ultraviolet. Kemudian tentang hujan asam. Hujan asam ini terjadi karena adanya polutan tertentu di atmosfer ya. Hujan asam dapat disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau akibat meletusnya gunung berapi atau membusuknya vegetasi yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Kemudian hujan asam merupakan permasalahan lingkungan yang dapat memiliki efek serius pada kesehatan manusia, satwa liar, dan spesies air. Selanjutnya adalah rekayasa genetika. Ini produk makanan, peternakan, pertanian saat ini banyak dihasilkan oleh teknologi rekayasa genetika ataupun modifikasi genetik. Modifikasi genetik makanan menggunakan bioteknologi tersebut yang merupakan rekayasa genetik. Ini contohnya, ada yang tahu nggak nih rekayasa genetika nih pada makanan? Kalau buah-buahan, tumbuhan? Belum pernah. Biasanya rekayasa genetik ini kan pada tumbuhan itu ada disuntik. Ada disuntik apa ya, zat supaya hasilnya lebih baik. Nah, sampai di sini sebelum saya ke kesimpulan, ada yang ingin bertanya? Seberapa penting AMDAL di dalam? Oh ya, itu kalau AMDAL memang sangat-sangat penting ya, bukan penting saja tapi sangat penting karena di situ sudah diatur semua undang-undang, kira-kira apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya untuk pembangunan suatu pabrik ataupun proyek apapun harus melibatkan yang namanya AMDAL. Karena efek dari proses produksi itu kita harus tahu pembuangannya kemana. Apakah ke tanah, ke udara, ke air. Jadi bisa diminimalisir tidak untuk proses itunya. Ya. Terus sampai di sini materinya bisa dipahami. Ini kesimpulan dari materi ini adalah berbagai masalah lingkungan hidup di dunia sudah semakin menarik perhatian masyarakat luas ya. Dampak-dampak dari kerusakan lingkungan yang semakin dapat dirasakan dengan kasat mata menyebabkan fokus dunia secara global semakin meningkat demi memperbaiki lingkungan hidup yang lebih baik. AMDAL ini merupakan salah satu upaya dalam mencegah kerusakan lingkungan. Kemudian AMDAL akan bermanfaat untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan hidup. Sampai ketemu di pertemuan ketiga di minggu depan. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.